Halo semua. Saya Ariel Yuda Tungadi. Saya Michael Renato. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan korelasi economic growth dengan poverty. Pertama-tama, economic growth menurut Kamus Oxford adalah peningkatan produksi barang dan jasa per kepala selama periode tertentu. Nah, sedangkan kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan standarnya dari sisi ekonomis maupun non-ekonomis seperti makan, pakaian, ataupun kebutuhan mendasar lainnya. Kami menggunakan 5 tinjauan literatur, namun pada kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan 2. Yang pertama, ada sebuah jurnal yang ditulis oleh Yeli Josephine. Dia meneliti 140 negara dari rentang tahun 2010 hingga 2018. Nah, dia meneliti tentang poverty yang hubungannya dengan skilled labor force dan GDP per kapita. Hasil penelitiannya menunjukkan korelasi yang secara statistik signifikan dengan skilled labor dan GDP per kapita. Dalam penelitian Yeli Josephine ini, skilled labor force dan GDP per kapita memiliki hubungan negatif. Negatif artinya ketika poverty-nya tinggi, maka yang disebut dengan skilled labor force dan GDP per kapita berada di titik yang rendah, seperti hubungan timbal balik. Dan pada penelitian Bosede Comfort Olopade yang menggunakan sampel negara 12 dengan periode 1980 hingga 2016 dengan variabel dependen, poverty rate, dan 3 variabel independen yaitu education expenditure, health expenditure, dan interaksi antara health expenditure dan education expenditure. Dengan kesimpulannya yaitu education expenditure, health expenditure, dan interaksi antara keduanya memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap poverty rate. Ini adalah model dan penelitian kami. Kami menggunakan model ekonometrika seperti berikut. Kami menggunakan economic growth sebagai variabel dependent dan menggunakan mean international wealth index sebagai variabel interest dan initial year capital, population growth, and human capital sebagai variabel yang terkontrol. Kami juga menggunakan metode OLS dalam penelitian kami untuk melihat korelasinya. Data-data tersebut sebagian besar dari Penn World Table yang bisa diakses dan variabel interestnya dari Global Data Lab. Kami memiliki total penelitian objeknya 198 negara dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu negara EMEA atau Eropa, Middle East, dan Afrika, serta non-EMEA. Begitu. Pada tabel 3, dapat dilihat ada korelasi negatif antara ekonomi growth dan initial income pada seluruh negara EMEA dan non-EMEA. Pada tabel 4, kami menambahkan 2 variabel terkontrol, yaitu capital dan population growth. Nah, hubungan dari economic growth dengan initial income tetap negatif, sedangkan hubungan dari economic growth terhadap capital itu menunjukkan korelasi negatif juga, di mana ketika economic growth naik maka kapital menurun. Berbeda dengan population growth. Ketika hubungan economic growth dengan population growth itu berkorelasi positif, yang artinya ketika economic growth naik, population growth juga naik, sama-sama naik, maka hubungannya positif. Pada tabel kelima, kami menambahkan variabel interest kami yaitu International Wealth Index dan variabel terkontrol kami yaitu human capital. Korelasi antara human capital dan economic growth positif, yang berarti adanya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Berbeda dengan International Wealth Index, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu negara. Tingginya pertumbuhan ekonomi artinya masyarakat dapat terbebas dari kemiskinan. Selanjutnya ada grafik scatter plot. Grafik scatter plot menunjukkan hubungan antara economic growth dengan International Wealth Index tadi. Garis merah miring menandakan bahwa adanya korelasi negatif. Ketika economic growth tinggi, maka poverty-nya tinggi. Dan titik-titik biru adalah sebaran negaranya. Terima kasih. Nah, kesimpulannya ternyata pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh untuk mengurangi kemiskinan. Korelasinya negatif di kelompok-kelompok negara yang sudah kami teliti. Untuk upaya mengurangi kemiskinan, kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang terjawantah dalam pendapatan per kapita, GDP per kapita, dan population growth yang diimbangi dengan kualitas manusia. Sekian, terima kasih.